Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu melalui program Motivasi Pagi. Pagi ini saya rindu membagikan berkat Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mematikan artinya tidak meneruskan atau mengakhiri cara hidup lama yang mengikuti pola-pola duniawi. Dengan mematikan cara hidup lama, maka kita memasuki cara hidup baru atau yang dikenal dengan manusia baru, yang hanya berfokus mengikuti arahan firman Tuhan dan bukan yang lain. Tanda seseorang menjalani hidup sebagai manusia baru adalah segala sesuatu yang duniawi telah mati di dalam kehidupannya. Ia tidak lagi hidup menuruti keinginan dagingnya atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang pertama adalah kita harus mematikan segala keinginan yang bersifat duniawi. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Semua yang berasal dari dunia adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan darah Kristus, maka segala hal duniawi yang sudah tidak boleh mewarnai kehidupan kita lagi. Mengapa kita harus mematikan semua keinginan duniawi? Sebab keinginan duniawi adalah celah bagi orang untuk kembali membangun persahabatan dengan dunia. Karena itu Rasul Paulus merintahkan kepada kita untuk mematikan semua keinginan duniawi. Kita harus bersikap tegas dan tidak boleh kompromi sedikit pun. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat yang 15. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah kematian dari hal-hal duniawi adalah proses yang harus kita jalani seumur hidup kita, sehingga Kristus mendapati kita sebagai mempelainya yang tak bercacat celah. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mematikan segala sesuatu yang dunia di dalam hidup kita itu membutuhkan proses yang panjang, bukan proses yang sebentar. Bahkan itu bisa berjalan seumur hidup kita selama kita mengiring Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu berarti kita mefokuskan hidup kita kepada Tuhan dan bukan mefokuskan kepada hal-hal yang duniawi. Kita memang hidup di dunia, tapi janganlah duniawi mewarnai kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada saat ini adalah sebagai orang percaya kita harus mengakhiri cara hidup duniawi agar kita benar-benar bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, apakah itu sulit? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan jika kita menjadi pengikutnya
maka akan mengalami hidup yang lancar, yang baik-baik saja, dijauhkan dari segala tantangan. Kompetisi di dunia yang instan atau serba cepat ini terkadang menuntut kita untuk melakukan langkah yang paling gampang atau jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara. Karena itu jangan lagi kita mengikuti gaya hidup orang duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan, melainkan marilah kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, maka kita harus mematikan semua yang duniawi, supaya hidup kita dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita hanya menghamba kepada Tuhan dan bukan menghamba kepada hal yang duniawi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita sepanjang hari ini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan kita berusaha mematikan segala yang duniawi, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Meskipun ketika kita berusaha untuk mematikan semua yang duniawi dalam hidup kita, kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita sudah berusaha, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan mampukan kita. Karena ketika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Mintalah kepada Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang hari ini, dan nantikan Tuhan berkarya di dalam hidupmu hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.